بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beli daun salam sama seblak. Beli daun salam sama seblak. Belinya di jembatan Semanggi. Kalau jawab salam nggak kompak maka kudu diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para asatizah, alim ulama, tokoh masyarakat, khususon Ketua Yayasan Al-Hidayah Bapak Haji Waluyo, Ketua RW 007 Bapak Siswoyo Adi, Ketua DKM Masjid Al-Hidayah dan Ketua DKM Masjid Nurul Islam, dan para guru-guru kita, tokoh masyarakat yang lainnya yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dan tidak mengurangi takzim kami kepada beliau-beliau. Semoga Allah berkahkan umurnya, amin. Juga terkhusus kepada Dr. Andes Haji Muhammad Khazim yang saat ini dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesehatan, amin. Termasuk qori kita yang seharusnya Ustadz Firdaus melantunkan ayat-ayat Al-Quran pun beliau sedang sakit. Yang membadalkannya adalah adiknya. Ini yang tadi qori bu adiknya. Ustadz Firdaus sudah menikah, beliau adiknya ini masih jofis, jomblo fisabilillah, jomblo fisabilillah. Mangga ibu yang punya anak perempuan bisa ngincer dari saat ini, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin sebelum kita melangkah pada tausiah yang lebih panjang lagi, semoga nanti bisa sampai qiyamul lail, amin. Main amin aja sanggup lah ini kira-kira ini. Bapak Ibu mohon izin, tangan kanannya di depan, ayo tangan kanannya. Pak, belakang tangan kanannya angkat Pak, setengah dada, ayo Bu. Kuehnya taruh, kueh, ya Allah, sampai dipegang terus kue itu ya. Sudah Bu. Tangan kanan ini memegang pundak sebelahnya, ayo usap. Perintahnya usap bukan pijit, siapa yang nyuruh pijit itu? Ayo Bapak Ibu semuanya, Bapak ikutin arahan saya Pak di belakang, ikutin aba-aba saya sama-sama, ya Allah. Semuanya ya Allah. Sehatkan saudaraku, bahagiakan hidupnya, lancarkan rizkinya, solehkan keturunannya, sembuhkan penyakitnya, cabut asam uratnya, solehkan keturunannya, lancarkan rizkinya, haji umroh sekeluarga, haji umroh sekeluarga, wafat husnul khotimah,
masuk surga bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Tangan kiri gantian, yang pojok kakak dapat kasih yang dia. Halo, woi, Pak, tangan kiri, bu, tangan kiri itu makan baik itu di pojok itu ya. Ayo, tangan kiri, ya Allah, solehkan saudaraku, bahagiakan hidupnya, lancarkan rezekinya, tutupin utang-utangnya, bahagiakan rumah tangganya, solehkan keturunannya, anak-anaknya hafal Quran, haji umroh sekeluarga, wafat husnul khotimah, masuk surga bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Ini maksudnya apa Ustaz? Ini artinya kickback. Kickback itu Anda menendang bola ke tembok, maka bola itu akan kembali kepada yang menendangnya. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita lontarkan kepada teman, kerabat, sahabat, terlebih doa, akan kembali kepada kita. Alhamdulillah. Makanya untuk doa jangan pelit-pelit, Bu. Ya. Diawali dengan ayat Al-Quran, ditambah dengan sambutan-sambutan, ditambah lagi saling mendoakan, semoga berkah semuanya. Amin ya robbal. Ya. Semoga berkah dan pulang dapat berkat. Amin. Ibu-ibu sudah mulai tentengannya gede ini. Ya. Ada roti lebih, Allahumma sholli ala Muhammad, dimasukin teman-teman. Oh, kelihatan tuh. Udah nggak ada, rotinya dimasukin ke tas. Ya Bu, aman Bu, aman. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbicara tentang sosok yang mulia, sempurna. Ketika hidup di Mekah sudah mendapatkan julukan Al-Amin, terpercaya, dan tidak pernah berbohong dalam hidupnya. Pujian terhadap diri beliau dari tetangga, sahabat, kerabat sudah banyak. Ibu dipuji oleh suami, senang. Bapak dipuji oleh istri, bangga. Kita pun dipuji oleh anak, senang. Terlebih Anda dipuji oleh ibu camat, bapak dipuji oleh bupati, senang. Yang memuji Nabi bukan manusia lagi, tapi yang memuji Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya pujian Allah kepada Nabi bukan tersebab Nabi panjang sholat malamnya, lama sholat malamnya. Pujian Allah kepada Nabi bukan karena Nabi sholat malamnya lama, tidak Bapak Ibu. Ibu pernah melihat sirah Nabi. Nabi sholat malam, di belakang kanannya Abdullah bin Mas'ud. Nabi membaca surat Al-Fatihah. Setelah waladhalin amin, Nabi langsung memulai surat Al-Baqarah. Al-Baqarah surat yang panjang. Berapa ayat Bu? Mana doorpressnya? Sudah siap belum doorpressnya? Bu, angkat tangan. Ada suara, nggak ada orangnya, penampakan namanya. Berapa Bu? 286 kasih Bu. Ya, amplop tulisannya haji. Amin. Setelah dibuka bila mampu. Amin ya robbal alamin. Surat Al-Baqarah 286 ayat dibaca oleh Nabi sampai pada ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw
Hati Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini panjang banget Al-Baqarah, setelah ini ruku dah. Fastamara Nabi suratun Nisa, lanjut Nabi baca surat An-Nisa. Berapa ayat surat An-Nisa? Buka Google dong, ada yang buka Google. Bu, berapa? 76. 17 Al-Imran. Saya baca tadi apa saya sebutin? Diralat Nabi setelah baca Al-Baqarah baca surat Al-Imran. Berapa ayat surat Al-Imran? 200 ayat noh, kerudung hitam tuh. Nah suaminya senang banget loh, Masya Allah ngeliat bininya dapat hadiah itu. Alhamdulillah. Lalu kemudian setelah baca surat Al-Imran, Nabi lanjut surat An-Nisa. Nggak ada pertanyaan. Ya, udah rame banget ngelihat ini apa. Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa. Masya Allah, surat Al-Imran saja Abdullah bin Mas'ud mengatakan pasti setelah ini ruku. Rupanya Nabi lanjut surat An-Nisa. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa 6 juz. Ibu bapak pernah sholat tahajud? Pernah? Bu, pernah? Surat apa yang dibaca? Bu, Pak, halo Pak, surat apa yang dibaca Pak? Kita ini kalau tahajud surat yang dibaca surat yang sejuk. Kul. Berapa surat yang sejuk itu, berapa itu? Ayo, berapa surat yang sejuk? Berapa? 3, enggak, ayo. Bapak berapa Pak? Diem baik itu ya Allah. Pak yang nyender, semoga yang nyender mendapatkan pahala, amin. Yang gak nyender pahalanya gedean dikit, amin. Berapa Pak? 6. Ayo. Mana ibu? Berapa? Kita cek dulu ya. Ibu yang kerudung hitam nyebutnya 4. Kulhu, apalagi? Kul a'udzu binnas, apalagi? Kul a'udzu bil falaq, apalagi? Kul ya ayyuhal kafirun, apalagi? Kul inna a'toina kal kautsar. Saking pendeknya pakai kul lagi. Kasih bu tuh, mak tuh Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga kunci Fortuner, amin. Minimal kuncinya dulu, mobilnya belakangan, amin. Nabi sholatnya 6 juz 1 kali rokaat. Maka pantas riwayat menyebutkan Nabi pernah khatam Quran, bahkan sering khatam Quran dan sholat malam. Tapi Allah memuji nabinya bukan karena Nabi hebat sholat malamnya, tidak. Allah memuji Nabi bukan karena Nabi hebat puasa Senin Kemisnya. Allah puji Nabi bukan karena Nabi hebat berperang di jalan Allah. Tercatat dalam sirah 57 kali peperangan Pak. Nabi kita Pak ikut perang dan mulai perang usia 52 tahun. 57 kali peperangan. Nabi kita 52 tahun fit, seger, sehat. Bapak Masya Allah 52 tahun asam urat, kolesterol, diabetes, hipertensi. Bu, Pak, perhatikan Nabi kita sehat. Pujian Allah kepada Nabi bukan karena Nabi hebat sholatnya, hebat puasanya, hebat ibadahnya, hebat perangnya, tapi Nabi mendapatkan pujian dari Allah. Surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau adalah akhlak yang luhur. Akhlak Bapak Ibu. Apa akhlak Nabi? Akhlak Nabi ada 3. Akhlak Nabi kita kepada Allah,
anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya. Maka Nabi tidak pernah meninggalkan salat karena itu hak Allah. Salatun asal kata dari silatun. Silatun hubungan yang kuat, silaturahim hubungan yang kuat satu rahim. Ibu punya anak 6, punya anak 8, kumpul keluarga besar. Silaturahim keluarga emak Haji Maimunah, Masya Allah, anak cucu bererot datang semuanya. Itu namanya silaturahim, satu rahim, ikatan yang kuat. Silatun ikatan, satu ikatan. Silatani, dua ikatan. Silatun ikatan-ikatan yang banyak menjadi kata sholatun. Maka sholat itu adalah hubungan yang kuat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu mohon izin, nih masjid dibangun untuk dimakmurkan, dibangun bukan untuk dimegah-megahkan, tidak. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Nih Ustaz, alhamdulillah Ustaz, rumah saya dekat dengan masjid. Ya, insya Allah bisa ke masjid. Oh, belum tentu. Belum tentu, Pak. Rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat ke masjid. Betul? Ini ada yang kesindir, ya Allah, hancur dah gua dah pas. Gue bilang juga apa salah dah. Yang mesti ceramah Ustaz Jenal hancur. Rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat ke masjid, Pak. Rumah yang dekat dengan majlis taklim ibu-ibu belum tentu dia datang ke majlis taklim. Betul, Bu? Uang di dalam dompet tidak menjamin Anda infak sedekah. Rumah yang di dalamnya penuh dengan Al-Quran, bahkan Anda punya lebih dari 5 Quran, tidak menjamin pemiliknya baca Quran. Rumah mentereng, mobil mewah, harta melimpah ruah, tidak menjamin pemiliknya haji dan umroh. Betul tidak? Yang menjamin Anda berangkat ke masjid itu, Pak, bukan lokasi yang dekat dengan masjid, tapi iman. Engkong-engkong, Masya Allah, dengan tongkatnya melangkahkan kaki menuju masjid. Rumah singkong blok Z, masjidnya di blok A, berapa huruf dia lewatin? Betul? Nyampe juga, alhamdulillah. Apa hebatnya singkong? Jalan dengan tongkat doang. Hebatnya karena iman, tarikan iman yang sangat hebat. Alhamdulillah. Maka mohon izin Pak nih, apalah artinya megahnya masjid, dalamnya AC. Kalau sholat subuh cuma 2 shop imam dengan shop makmum. Berapa shop itu berarti ya? Oh, 1 ya. Di kampung, Masya Allah, subuh segitiga, aki-aki marbot muazin. Yang azan engkong-engkong, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang ngedenger anak-anak muda mati tumpong, mati dah. Nih mohon izin nih Bapak nih, ayo Anda yang megang DKM Pak, kudu ngerti. Ingin anak-anak muda aktif, kasih kesempatan untuk azan. Betul? Kasih kesempatan untuk membacakan pengumuman masjid. Betul? Yang bawa tanah kudu ngerti. Hancur pengajian dan ini. Masya Allah. Yang mukul beduk engkong duk peletak keseleo dia engkong. Betul. Yang azan anak muda cakep, yang imam anak muda tuh kayak kori tadi kan enak. As-salatu khairun minan nom, gitu. Enak begitu, Pak. Ibu-ibu juga begitu kalau majlis taklim, jangan ikuti gaya kampung.
nenek majlis taklim jam 9, jam 7 udah megang mie. Ponaro, pomon, ayo ngaji. Adinulana wal haqullah. Solawatan batuk 5 kali. 3 solawatan sakaratul maut. Ya, Bu, semangat pengajian. Betul. Lihat akhlak Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meninggalkan ketaatan demi Allah dalam hidup. Nabi tidak pernah meninggalkan Allah dalam sholatnya. Ja'at imra'atun ila Isa. Nih Pak, hati-hati dengan anak kita yang tidak sholat. Hati-hati Anda wahai bapak, di dalam rumah tangganya ibu tidak ada, kalau ada yang tidak sholat, berhati-hatilah. Seorang wanita datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya Isa, inni zaniyatun fawaladtu waladan faqataltuhu. Wahai Isa alaihissalam, saya seorang wanita telah berzina dan hamil anak. Anak itu setelah lahir aku bunuh dia. Aku minta kepada engkau agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Nabi Isa mengatakan, idhab anni intoliku minni. Keluar engkau dari sini. Intoliki minni. Jauh-jauh engkau dari aku. Keluar engkau. Diusir oleh Nabi Isa alaihissalam. Wanita itu yang bertaubat dan minta ampunan Allah lewat Isa alaihissalam menangis penuh dengan kesedihan. Faja'a Jibril, datanglah Jibril. Ya Isa, lima orodat taibah. Wahai Isa, kenapa engkau tolak orang yang bertaubat? Ada orang yang lebih hina daripada dia. Iya wahai malaikat, dia telah melakukan yang keji. Sudahlah dia berzina, melahirkan anak, dibunuh pula anaknya. Betapa durjana wanita itu. Malaikat mengatakan ada yang lebih berat dosanya, ada yang lebih durjana dari wanita itu, dan Allah murka dengannya. Siapa itu wahai malaikat? Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Ayah ibu, cek anak kita sholat atau tidak. Pak, cek putra putri kita sholat atau tidak. Ini yang perlu kita perhatikan. Akhlak kita kepada Allah seperti Nabi kepada Allah. Ta'budu, sembah Allah dan jangan menyekutukannya. Jangan ada di rumah kita barang-barang yang menyebabkan Allah murka. Apa itu? Jimat. Bapak usaha bisnis, ya, pengen usaha bisnisnya makmur. Anda datang ke rumah kiai di Banten, di Cirebon, padahal itu bukan kiai, casingnya kiai, hakikatnya adalah dukun. Betul nggak Bu? Ada begitu Pak? Ini mohon izin ibu, jangan terpesona dengan penampilan ini. Ini penampilan cuma casing doang, bisa ditaruh ini sorbannya. Berapa banyak yang namanya kiai-kiai pada hakikatnya adalah dukun. Kenapa? Solusinya pakai benda. Bapak bertengkar dengan istri, supaya tidak ribut dengan istri, bapak berangkat ke Cirebon, dikasih cincin oleh kiai. Nih abah kasih cincin, pakai nih, agar istri nggak ngomel baik, agar rezeki lancar, usaha lancar. Ini cincin udah abah bacain surat Yasin 5 kali tanpa nafas. Percaya Pak? Percaya? Mati oon. Ini kadang kita pesona dengan jubah sorban, wow, tasbihnya sebesar biji durian, wow, subhanallah. Casing Bapak Ibu, casing. Anda datang ke rumah dukun menanyakan satu permasalahan, man sa'ala arrafan la tuqbalu lahu bihi salatu arba'ina yawman. Barang siapa yang menanyakan satu masalah rumah tangganya, masalah bisnisnya, masalah kehidupan rumah tangganya kepada dukun, 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal seperti ini terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi karena kesempatan. Waspadalah. Ini Bu yang belum nikah, kali aja itu punya anak. Ya, Bu, nanti tanya panitia nomor HP-nya. Ya. Amin ya robbal alamin. Mangga Ustaz. Ya. Ya. Kolbun Ustaz. Ya Allah. Ya. Kolbun. Apa artinya? Hati-hati di jalan. Ya. Bapak mau pergi, ibu lepas dengan bahasa Arab kolbun abdi. Ya. Itu suaranya bengong aja. Kolbun. Oh, kolbun hati. Kolbun. Hati-hati. Dijawab sama suaminya. Naam, on ya Allah. Belajar di mana kolbun ini? Betul ya? Nih Bapak Ibu, akhlak Nabi kepada Allah, menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Akhlak Nabi kepada manusia, muncullah kitab Riyadhus Shalihin, muncullah kitab Adabul Mufrad, akhlak-akhlak dan adab-adab Nabi dalam berinteraksi sosial. Bagaimana Nabi berhadapan dengan putra-putrinya. Berapa anak Nabi? Angkat tangan. 7, sebutin semuanya. Ayo angkat tangan Bu. Yang kerudung hitam kembang-kembang, ayo. Berdiri, kata panitia berdiri. Karena hadiahnya HP ini, silakan diambil HP-nya nih Pak. Punya siapa nih HP ini? Punya panitia ini. Sebutin Bu. Rohimuddin. 1, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum. Siapa? Fatimah Zahra, Ibrahim Abdullah. Alhamdulillah. Terima kasih nih. Ini saya curiga guru TPA nih kayaknya nih. Dia hafal pakai nyanyian biasanya itu. Betul. Masya Allah. Bapak, pertanyaan untuk Bapak ya. Ada 25 nabi yang wajib diketahui dan ada 124.000 nabi yang tidak diketahui. Sebutkan 124.000 nabi. Halo Pak. Dalam hati si Bapak PA, Bang, pertanyaan ini ya hancur gua begini Pak. Halo Pak, nanti kita akan bahas tentang Nabi ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cinta Nabi kepada putra putrinya. Dijelaskan akhlak Nabi berhadapan dengan putra putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dengan cucunya Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah SAW sholat, ketiba para sahabat dalam kondisi sujud, merasakan sujud yang lama. Sahabat mengira romannya turun wahyu nih. Kenapa? Karena terasa lama sujudnya. Selesai sholat, Nabi dihampiri oleh sahabat. Maka sahabat menanyakan, ya Rasulullah, qalat as-sujud, sujudnya tadi lama wahai Nabi, hal min wahyin unzil, adakah wahyu yang turun hari ini? Nabi mengatakan tidak ada wahyu yang turun hari ini. Namun tadi Hasan dan Husain saat sujud aku, dia naik ke punggungku dan dia main kuda-kudaan. Aku tidak mau melepaskan dia sebelum ia puas. Subhanallah. Cinta Nabi kepada cucunya tidak mengurangi cinta beliau kepada Allah. Atau sebaliknya, cinta beliau kepada Allah tidak mengurangi cinta Nabi kepada Hasan dan Husain. Jadi Bapak Ibu boleh nih Pak nih ngajak anak ke masjid, boleh nggak Pak? Boleh. Tapi Ustaz ribet banget Ustaz, bocah-bocahnya ribut. Kebanyakan yang anaknya ke masjid, bapaknya nggak ke masjid.
Betul? Semangat amat Bu. Anaknya rame, anaknya macem-macem tuh di masjid karena memang bapaknya tidak mengarahkan. Ya, kalau sudah mengarahkan terjadi keributan, maafkan dia. Ya, maafkan dia. Ibu pernah sholat tarawih bawa anak, pernah Bu? Ya, saat sholat Allahu Akbar, sebelum sholat Anda pesan kepada anak, diam, jangan kemana-mana, sholat sama mama. Siap? Siap mah. Begitu. Takbir Allahu Akbar tuh bocah udah hilang ya, hilang dah ya bocah. Nggak tahu nggak ini bocah lari tiap sholat, wus. Kira-kira kesel nggak hati? Masya Allah, hancur nih bocah, hancur, ya Allah, hancur. Tahiyat akhir dia ada di samping kita, ikut tahiyat itu. Pernah begitu Bu? Pernah begitu? Assalamualaikum, saling cium tangan kita lagi. Yang tadi kita mau marah nggak jadi, betul ya? Masya Allah, abaikan tidak mengapa, namanya juga anak-anak. Ya. Akhlak Nabi kepada Rasulullah, akhlak Nabi kepada anak-anak sangat indah dalam sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak Nabi dengan pasangan hidupnya, dengan Aisyah radhiyallahu anha, oh luar biasa. Rasul pulang malam, Aisyah sudah menyiapkan air hangat. Nih contoh air hangat, boleh ya? Boleh Bu? Ya, hati-hati mengatakan pasti minum. Belum tentu. Ya, Aisyah menyiapkan air hangat. Rasul datang dan Aisyah dalam keadaan haid. Wanita-wanita haid saat itu betapa sangat terhinanya. Tapi datang Rasulullah dengan misi risalahnya Islam, memuliakan wanita walaupun ia dalam keadaan haid. Di zaman jahiliyah wanita haid itu diasingkan, dijauhkan, terhina dia. Tapi Aisyah saat haid Nabi memuliakannya. Kata Nabi, minumlah engkau dahulu, engkau menantiku panjang malam ini. Kata Aisyah, tidak wahai Nabi, engkau yang minum, engkau yang malam. Nabi mengatakan, tidak, engkau yang minum. Aisyah minum Bu, ya, seruput, sisa setengah. Lalu diambil air itu oleh Rasul, dan Rasul melihat bekas bibir Aisyah. Bibirnya itu menjatuhkan di bekas bibir Aisyah. Nabi minum pelan-pelan. Bismillah. Alhamdulillah. Nabi minum, bibirnya pas di tempat bekas bibir Aisyah. Itu hati Aisyah celeput, ya Allah, bebek, gitulah kira-kira. Indah nggak kira-kira Bu? Indah nggak kira-kira? Ini pulang ini ibu nanti buat teh manis, Bu. Pulang ibu buat teh manis, ya. Lalu ibu buat pemerah bibir. Suami masuk, di depan suami ibu uyuk itu teh manisnya. Siap Bu? Siap. Ibu uyuk setengah, ibu kasih ke suami. Bagaimana responnya? Mantap. Apa kata suami? Songong lu, songong. Bojigong. Ini suami gak ada romantis-romantisan ini. Ya Bu ya, kan kita pengen seperti Nabi kayak tadi gitu ya, betul Bu? Oh rupanya Nabi tipikal seorang hamba Allah yang romantis dengan pasangan hidup. Alhamdulillah. Maka saya sering menyarankan sama bapak-bapak di beberapa pengajian, Pak. Halo Pak. Ya Allah, udah selonjoran nyender kuyut itu. Sampai mimpi 3 kali itu. Pak, halo, masih hidup Pak? Bapak nih kalau bini keluar Pak, Masya Allah, Anda ingin jalan sama suami, pegang tangannya romantis. Saya Bu kalau
jalan sama bini ke mall, saya pegang tangan istri, nggak bakal lepas. Kalau lepas belanjanya banyak dia. Alhamdulillah. Nih penting untuk kita Bapak Ibu, harus tahu sifat pribadi masing-masing dan sabar dengan keadaan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Setuju? Iya, kita nggak tahu tipe suami seperti apa. Tiba-tiba ada masalah jeger, suami kaya raya, banyak uang, ujiannya berat. Bu, saya nanya sama ibu, sebelum saya nanya sama bapak, saya nanya, Pak, istri kalau banyak uang ngapain Pak? Jawab. Jangan jawab Bu, diam. Kenapa? Pak, kalau bini banyak uang ngapain Pak? Tawaf di mall, lontar jumroh di Tamrin City, wukuf di Tanah Abang. Masya Allah itu. Betul. Belanja ya Allah, ampun-ampunan. Untung kemarin Covid mall tutup, alhamdulillah. Tapi depan rumah ada teriakan paket 5 kali dalam sehari, udah kayak sholat 5 kali itu. Ada begitu Pak? Ini kalau banyak uang kerjaannya belanja itu. Iya. Tapi Pak, belanjanya istri itu sering untuk anak dan suaminya. Betul Bu? Takbir. Udah pede mau ini ya? Iya, Bapak kepengen istri cantik tapi pelit, tidak memberikan uang perawatan sama bini. Salah Pak. Betul. Bini pengen skincare, nggak punya uang fresh care, agar lebih hot lagi dilihatnya, huha wajahnya itu lah, hot care. Betul ya, fresh care, seger wajahnya. Betul Bu? Mohon izin Pak, saya ingin mengatakan kalau Bapak pengen istri cantik butuh modal. Betul Bu? Belikan uang untuk abaya, kerudung dan sebagainya 5 juta per bulan. Amin. Ngejim 3 juta. Amin. Untuk masak 15 juta. Amin. Semuanya dalam bentuk hayalan. Amin. Banyak banget, lebih suami kelengar gara-gara begitu. Masya Allah. Nih Pak Bu, mohon maaf ya, kalaupun Anda melayani dengan baik dan terkadang muncul emosi kepada suami, perhatikan, suami bekerja pagi siang malam mempertaruhkan nyawanya untuk anak dan istri. Betul Pak? Takbir. Udah kayak demo dah sekalian dah. Iya, Masya Allah. Dan Bapak perlu ketahui Pak, tidak ada kewajiban istri untuk masak di dalam kitab apapun. Nggak ada kewajiban istri untuk belanja, nggak ada. Mana kitabnya? Tidak ada. Tidak ada kewajiban istri nyuci, ngepel, masak, nggak ada. Dengar Pak? Betul Bu? Kewajiban istri hanya 2 saja. Kepada Allah dia ibadah, kepada suami dia taat. Kepada suami dia taat. Berarti kalau suami nyuruh masak, ibu masak. Kalau suami nyuruh belanja, ibu belanja. Ini ancur-ancur pengajian ini ya. Yang kita inginkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kehidupan Nabi itu sangat sederhana. Betul ya? Rumah tangga goyang. Mana sih kehidupan Nabi yang kaya raya? Nggak ada. Kalau Nabi minta gunung emas dikasih nggak Bu? Dikasih. Tapi Fatimah saja, Masya Allah, tangannya sampai bengkak karena banyak menumbuk gandum, dan beliau meminta pembantu, Nabi tidak memberikannya. Kenapa? Dididik Fatimah untuk tidak manja dalam hidup. Ya, maka punten ibu, jangan maksain suami untuk mencari nafkah di luar batas kemampuan suami. Betul Pak? Ibu harus ridho walaupun suami cuma ngasih gaji nafkah kepada istrinya cuma 40 juta, udah ikhlasin. Amin.
Ini kalau kita doa yang bagus-bagus, anehnya apa? Jangan hahe baik ini. Ya, betul Bu. Bicara tentang rizki Bapak Ibu jangan pernah digelisahkan. Ya, itu dia. Kudangil yang kerjanya ngerdem aja gemuk. Apa kerjaan kudangil? Mohon maaf yang gemuk, jangan tersinggung. Tidak ada kerjaan yang paling hebat bagi kudangil kecuali ngerendam, tapi rizkinya alhamdulillah ada. Kita pun seperti itu. Rizki telah Allah gariskan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana? Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan rizki itu ada 4 level, 4 tingkatan rizki. Yang pertama, rizki terendah itu adalah harta. Al-Quran tidak pernah menyebutkan harta itu mulia. Berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara harta. Ibu-ibu banyak uang, godaannya belanja. Bapak-bapak banyak uang, godaannya apa Bu? Bu, belanja. Bapak-bapak belanja, bapak-bapak. Bu, kalau saya banyak uang ngapain? Ada yang polos kawin lagi. Ibu seuzon sama suami. Nggak boleh seuzon sama suami Bu. Suami itu kalau banyak uang dia sedekah. Amin. Sedekah ke bini pertama, bini kedua, bini ketiga. Godaan harta. Masya Allah. Seorang bapak supir ambulan gajinya 700.000. Habis Jumatan dia datangi Ustadz yang Ustadz tadi ceramah pas banget sama hidup saya Ustadz, berkah hidup saya. Masa sih? Ya Allah Ustadz, anak saya 5 Ustadz. Anak pertama, anak kedua kuliah ke luar negeri, dapat beasiswa. Anak ketiga, keempat SMP, SMA, dia pegang TPA di musola, dia punya jajan dewekan. Ya Allah Ustaz, saya fokus anak kelima kelas 3 SD, 700.000 rupiah awet Ustaz. Ya Allah, kemarin saya rawat inap seminggu di rumah sakit, saya pusing bayar pakai apa itu. Tiba-tiba di rumah sakit telepon, Bapak nggak usah bayar ya, kan Bapak supir ambulan. Oh iya gua lupa ya Allah. Gratis, alhamdulillah. Ustaz, kemarin bini saya lahiran anak ke-6 Ustaz. Alhamdulillah depan rumah bidan gratis Ustaz. Itu bidan adik istri saya. Apa dia katakan? Gaji saya 700.000 rupiah Ustaz, tapi rezeki saya ada di mana-mana. Betul? Betul Bu? Bu, gaji 700.000 rupiah, rezekinya di mana-mana. Pilih. Atau gaji suami 300 juta rupiah, masalah hidup di mana-mana. Pilih antara dua, tidak ada pilihan yang ketiga. Jangan ngarang. Ayo Bu, nggak apa-apa. Gaji suami 700.000, rezekinya di mana-mana. Daripada 300 juta, anak kena narkoba, anak perempuan hamil luar nikah, suami selingkuh, isi penyakit kanker, tumor. Masya Allah, liver akut, jantung koroner, habis hidup kita. Betul. Yang kita cari adalah berkahnya. Rezeki terendah itu adalah harta. Rezeki tertinggi itu adalah kesehatan. Betul Pak? Tuh. Saya baru berdiri setengah jam, ini gerakannya dengan 18 kali ke kiri ke kanan. Di belakang standar ganda. Masa udah kayak air tancap di belakang itu. Saya ngitung ada yang 8 kali itu bergerak sono, bergerak sini. Masya Allah. Bu, saya paling demen pengajian bapak nggak banyak bergeraknya. Jumatan bangun pas komat, Masya Allah. Protes sama DKM-nya, ini apa-apa nih DKM? Pak DKM, mazhab apa ini masjid? Kenapa? Saya sholat Jumat nggak ada khutbahnya sama sekali. Temannya bilang, lu tidur. Gitu ya. Bapak Ibu, rezeki terendah harta, rezeki tertinggi adalah kesehatan. Setuju? Setuju?
Saya ajak ibu ke Singapura, mau bu? Mau bu? 3 hari gratis semuanya, hotelnya juga, mau bu? Tapi ibu tipes, mau bu? Ya Allah, tipes naik pesawat. Iya. Sehat, rezeki yang tertinggi. Mangga Bapak Ibu, tangannya gerakin. Ayo semuanya, tangannya gerakin. 1, 2, ayo. Bapak belakang. Yang tidak bergerak berarti koma. Ya. Bisa Pak, belakang bisa Pak. Dijawab bisa Pak. Ibu bisa. Nggak usah ngegas, biasa aja. Yuk. Bisa Pak, belakang. Bu, bisa. 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 Nah, turun semuanya, selesai. Ini apaan maksudnya Ustaz? Perhatikan. Seorang ibu 53 tahun masuk RSUD Kabupaten Bekasi, umur 53, stroke setengah badannya. Fisioterapi 1 jam tubuhnya dipanaskan, 1,5 jam kemudian diakupuntur. Setelah selesai duduk dia di kursi, disuruh angkat tangannya pelan-pelan. Ayo Bu Haji, angkat tangannya pelan-pelan, kata dokter. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ya Allah bisa ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Turunkan ibu pelan-pelan. Alhamdulillah ya Allah, dokter bisa ya Allah bisa ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Naiknya 5 kali alhamdulillah, turunnya 5 kali alhamdulillah. Bapak Ibu tadi naik turun berkali-kali, ngucapin alhamdulillah enggak? Ngucapin alhamdulillah enggak? Emosi gue pengajian. Angkat lagi, ayo 1, 2, 3. Baru alhamdulillah. Apa artinya? Untuk bersyukur saja kepada Allah kita sering lupa. Itulah pentingnya kita punya circle orang-orang yang soleh. Betul? Iya. Untuk bersyukur kita lupa nikmat sehat yang banyak. Iya. Nikmat rezeki yang melimpah. Ayo katakan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu yang ada di sini, andai kata saya kasih 5 juta rupiah, ikhlas nggak Bu? Bu, tolong dijawab nih. Ibu yang duduk di sini saya kasih 5 juta Bu. Ibu seneng nggak kira-kira Bu? Hah? Jawab, seneng nggak? Tiba-tiba ada ibu-ibu yang telat datang di sini 20 orang, saya kasih 20 juta. Perasaan ibu gimana coba? Nah, telat dikasih 20 juta. Lah saya dari tadi 5 juta. Kan tadi ibu udah seneng 5 juta. Kenapa berubah gara-gara melihat yang 20 juta? Kenapa kecewa? Karena Anda fokus dengan nikmat yang datang kepada orang lain. Betul? Betul? Semakin banyak Anda kepo urusan orang lain, semakin kecewa hidup Anda. Jangan kepo urusan orang. Setuju? Pengajian emak-emak ngeliat kanan kiri, ya Allah, tasnya branded, ya Allah, yang mahal 50 juta kayaknya, tasnya merek Panasonic, ya Allah, Panasonic kipas angin, sotoy banget ini. Betul? Depan rumah pakai parabola, kita pakai paracetamol. Ribet banget urusan itu. Betul? Rezeki terendah, harta, rezeki tertinggi adalah kesehatan. Ayo harta yang ada disyukuri. Seorang ibu ngamen, ada tisu, boleh tisu 1 lembar aja. Ada ibu-ibu ngamen, pakai tangan sholatullah, salamullah. Di hadapannya seorang ustadz makan nasi goreng sama santrinya. Si ustadz mengeluarkan uang 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. Itu si ibu mengatakan, mohon maaf Pak Haji, kembaliannya nggak ada. Untuk ibu semuanya. Serius Pak Haji? Untuk ibu semuanya, ambil semuanya. Ya Allah, terima kasih Pak Haji.
Alhamdulillah. Dicium 3 kali. Santrinya mengatakan, ibu kenapa uangnya dicium? Alhamdulillah Den, bisa beli beras 1/2 liter sama telur 2, bisa makan dengan anak-anak saya. Masya Allah. Punya uang 10.000 rupiah, dia ngucapin Alhamdulillah 5 kali. Di dompet Anda ada uang 200.000 rupiah, di dompet ibu ada uang 700.000 rupiah, di ATM Anda ada uang 14 juta rupiah. Mana ucapan Alhamdulillah itu? Bahagia itu bukan karena kita memiliki, bahagia itu ketika kita mensyukuri. Setuju Bu? Bahagia itu bukan karena kita memiliki, tapi bahagia itu ketika kita mensyukuri. Tulis status WA. Asik, Alhamdulillah. Ngaji sederhana, yang penting dapat. Iya, setuju Bu? Rizki terendah harta, rizki tertinggi adalah kesehatan. Rizki yang utama adalah anak yang soleh. Apalah harta melimpah ruah, anak kita nggak soleh Bapak Ibu. Tapi anak yang soleh itu cerminan orang tua. Jangan berharap Pak anak kita rajin sholat ke masjid kalau bapaknya nggak ke masjid. Betul? Jangan berharap ibu anak kita pintar baca Quran kalau emaknya maaf nggak pernah baca Quran. Ustaz, saya malu baca Quran, saya nggak bisa baca Quran Ustaz. Belajar. Malu Ustaz, malu apanya? Beli Iqra jilid 2, jilid 1 yang kecil. Ibu ambil Quran yang besar, Al-Quran yang besar, buka, taruh tengah-tengah Iqra. Cakep, Alhamdulillah. Anak ngelihat angkat Qurannya, set, Masya Allah. Anak ngelihat, ya Allah mama udah juz 15 ya Allah. Padahal dalamnya Iqra jilid 2. Batasa rohaba samaka lama kok kolama kolama. Anaknya udah di belakang, mama tambah si kok lama sih. Nggak nambah bacaan Qurannya, nggak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada kisah indah dalam kehidupan orang-orang dahulu. Seorang penggali kubur memakamkan seorang kakek, diletakkan di liang lahat, tiba-tiba gemetar tubuh si penggali kubur. Wajahnya pucat, tapi dia tersenyum. Pucat tapi tersenyum, gemetar. Setelah ditimbun si kakek itu, lalu mendekatlah penggali kubur kepada si nenek istri almarhum. Nek, mohon maaf Nek, ini almarhum apa amalnya? Masya Allah, saya tadi gemeter di dalam kubur. Kenapa? Wangi banget liang lahatnya. 8 tahun saya bertugas menggali kubur, gak pernah mendapatkan sewangi ini. Dan dinding-dindingnya itu adalah taman-taman yang indah. Saya gak pernah ngelihat sebelumnya. Nek, amalan apa almarhum Nek? Seorang kiai di samping si nenek mengatakan juga, Nenek, itu kakek punya amalan apa? Tolong ceritakan kepada kita. Ya Allah Pak Yai, saya nggak ngerti. Hanya saja 5 bulan yang lalu beliau berangkat ke masjid, pulang Jumatan, dia megang Quran, dia beli Quran baru. Saya bilang, Bapak nggak bisa baca tulis, kenapa beli Quran? Dia mengatakan, tadi khotib berceramah Jumat, barang siapa yang baca Quran, maka kubur itu akan menjadi ketentraman, ketenangan. Kubur itu akan menjadi taman-taman yang indah bagi mereka yang baca Quran. Bapak beli Quran dulu, insya Allah nanti cari ustaz. Rupanya setelah megang Quran, beli Quran, si nenek bercerita, Pak Yai, sebelum tidur dia berwudu, dia megang Quran, dia duduk, dia megang Quran, dia buka Qurannya, lalu dia melewati telunjuknya baris demi baris Al-Quran, mulutnya komat kamit. Pura-pura baca Quran 5 bulan, hatam Quran.
saking pengen bisa baca Quran. Sang kiai mendengar cerita si nenek mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar ya Rabb. Ada orang yang pura-pura baca Quran, engkau tenteramkan alam kuburnya. Bagaimana untuk mereka yang bisa baca Quran dan serius baca Quran, lebih tentram lagi alam kuburnya. Ibu bapak, saya yakin sudah ada yang bisa baca Quran dan tidak buta huruf baca Quran. Mana bacaan Quran kita? Mana bacaan Quran kita? Kalau Anda ingin tentram di alam kubur, betul, betul. Ayo nih, ya, rumah tangga kita jadikan rumah tangga berkah dengan anak-anak yang rajin baca Quran. Rezeki tertinggi, rezeki yang utama adalah anak yang saleh. Ya, dan hati-hati, anak adalah cerminan orang tuanya. Orang tuanya berbohong, anak ikut-ikutan bohong. Betul. Dan anak adalah gambaran orang tuanya. Engkong haji keluar dari musola habis sholat asar, di halaman masjid ada pohon mangga, bergerak dahan dan rantingnya. Engkong haji ngeliat nih, Masya Allah, pakai sorban itu engkong haji ngeliat. Ya Allah, mak, si Mamat nyolong mangga, anak 8 tahun, disabet turun loh. Bukannya sholat asar kalau mangga lagi sholat. Enggak sholat asar, gue bilangin bapak lu tahu lu enggak sholat asar digebukin, dikepret lu. Ayo cepet turun. Si Mamat bukannya turun ke bawah, malah mendongakkan kepalanya ke atas. Bapak, ada kong haji pak di bawah pak, cepet turun, ketahuan. Belum sholat asar pak, suruh kong haji tuh bapaknya udah sekarung mangga. Kira-kira bapaknya bisa marah nggak dengan anaknya? Nggak bisa. Itulah cerminan bagi apa itu? Orang tua. Kita orang tua pak, melakukan keburukan, berhati-hatilah dampaknya kepada anak. 2 dosa yang implikasinya kepada anak. Apa itu? Zina. Imam Syafi'i membaca ayat Al-Quran tentang zina, air mata berlinang, sesebukan. Muridnya mengatakan, "Maro itu ke asyad dan bukan." Wahai guru, kenapa menangis sehebat ini? Wahai guru, kenapa? Wahai guru. Imam Syafi'i mengatakan, azina dain. Zina itu hutang yang akan menebusnya adalah anak dan cucunya. Seorang anggota dewan pak, daerah Cikarang Selatan, ya, kami jalan bersama beliau. Di mana itu? Di Batam, Masya Allah. Tiba-tiba dapat telepon, ayah cepat pulang ayah. Kenapa? Anak kita hamil di luar nikah. Cepat pulang ayah. Dia mengatakan kepada saya, Ustaz antar saya ke bandara. Siap, saya antar. Sepanjang perjalanan dia mengatakan, nasihati saya Pak ya. Kita hanya mengatakannya, evaluasi diri aja Pak, semoga dapat ampunan Allah. Kita tahu bagaimana karakter si fulan ini. Setiap kota kabupaten gak pernah lepas main perempuan zina, anaknya hamil di luar nikah. Hati-hati Pak, zina itu adalah hutang yang akan menebusnya adalah anak dan cucunya. Illa man taba wa amana wa amila salihan summa tada, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan ia bertaubat tidak melakukan lagi, maka Allah tutup aib-aibnya. Dosa yang implikasinya kepada anak yang kedua adalah memakan harta haram. Memakan harta haram. Rasulullah SAW berjalan, anaknya Abu Zar Al-Ghifari menendang bola terbang kena perut Rasulullah SAW, diambil itu bolanya. Maka Rasul mengatakan, ya Abu Zar, sini Abu Zar. Baik ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Bersihkan perut anakku. Ya Rasul, saya nggak pernah ngasih harta haram. Mungkin bukan harta haram, tapi harta syubhat, harta yang remang-remang. Bapak Ibu,
Hati-hati besok pilkada ini. Pak RT, Pak RW, jangan coba-coba menjadi celah kemungkaran di warganya masing-masing. Setuju Bu? Serangan fajar tolak. Tapi kalau serangan tahajud gimana kira-kira itu? Sama, haram hukumnya. Kalau kita bisa membeli mereka dengan uang, itu sama halnya Anda punya anak perempuan, didatangi laki-laki, dilamar. Ini laki-laki jahat, Masya Allah, pendosa, tapi dia punya uang 100 juta dikasih kepada Anda. Anak Anda, Masya Allah, hancur hidupnya bersama dia karena Anda mencari yang kaya. Anda telah menjual anak Anda. Na'udzubillah. Berhati-hatilah dengan harta. Betul ya? Rezeki terendah adalah harta, rezeki tertinggi adalah kesehatan, rezeki yang utama adalah anak yang, rezeki yang sempurna adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sering-sering minta ridho sama suami. Kenapa? Karena suami itu jalan mudah mendapatkan surga. Betul Pak? Betul Pak? Waduh, semangat banget sih Bapak ini. Nabi mengatakan iza sholatil mar'ah khamsaha, apabila wanita sholat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan ia puasa Ramadannya, wa hafizat farjaha, dan ia menjaga kemaluannya, kehormatannya. Apalagi yang keempat, wa ata'a zaujaha, dan ia taat sama suaminya. Udkhulil jannata bi ayyi babin syaa. Masuk surga Allah, kata Nabi, dari pintu mana yang ente mau. Mau Bu? Mau Bu? Masuk surga dari pintu mana aja, mau Bu? Yang 4 ini yang paling berat yang mana Bu? Jawab apa Bu? 4 poin ini yang paling berat mana? Taat sama suami. Betul ya? Kadang nyuruh suami makan sarapan pakai mata, makan tuh, makan sarapan. Ribut rumah tangga, melotot, ketus kalimat-kalimatnya. Ada begitu? Ada. Ibu pengen ngasih hadiah sama suami, gitu ya. Apa hadiahnya? Suami ulang tahun, ayah gak usah makan di luar, kita makan di rumah aja. Mama insya Allah menyiapkan makanan yang enak. Pasti ayah akan kaget. Suami bilang ya iyalah, percaya aja pakai GoFood. Betul ya? Bu, ada nggak gitu tuh? Masya Allah, dibuat kue tar, ya, nggak pakai lilin karena usia suaminya udah 52, pakai obor. Betul ya? Anak-anak udah siap, duduk, makanan udah rapi. Janji jam 5 itu suami belum datang. Maghrib ditelepon tidak diangkat. Isya ditelepon HP-nya mati. 8 jam 8 ditelepon HP-nya pun mati. Masya Allah. Jam 9 bininya ganti daster yang ada peniti 8. Anak-anaknya disuruh tidur dah, tidur. Suami baru datang jam setengah 12 malam Bu. Dibukain nggak pintunya Bu? Bukain nggak Bu? Enggak. Rupanya suami punya kunci serep. Suami masuk duluan itu. Bininya ngelihat suami masuk langsung ada tembok set. Betul gitu Bu? Pura-pura tidur padahal nggak ngantuk, pikiran kesel. Ada begitu? Masya Allah. Langsung nulis status di tembok jahat. Suaminya megang pundak, maafin. Diam pahit banget. Mau ngomong dulu boleh nggak? Enggak, udah, pahit banget. Suami apa pohon pisang? Kamu tuh udah kayak pohon pisang. Apaan sih pohon pisang? Punya jantung gak punya hati. Tulis status suami pohon pisang. Tulis. Punya jantung gak punya hati. Apa kata suaminya? Tadi tiba-tiba bos ngajak rapat mendadak, ada klien yang urgent banget. Enggak, udah pahit banget itu.
Terus diajak rapat sampai malam, HP mati, gak enak ngecas, ada bos, ada pimpinan, udah nggak usah banyak alasan. Terus bos ngajak pulang, diantar sampai rumah jam 11, depan rumah, sampai dia bilang minta maaf, tolong salam sama istri. Bahkan bos ngasih uang 15 juta untuk kamu. Sehat, makan yuk. Apa kata sepret? Al-fulus tughayyirun nufus. Fulus tughayyirun nufus, uang bisa merubah hati. Dengar Pak, kalau bini rewel Pak, ya galak, Masya Allah, dia apa yang diberikan itu? Ya, tempelin 5 juta, selesai urusan. Amin. Maunya saya Pak jujur sama bini, kalau bini ngambek saya peluk dari belakang, saya bisikkan ke telinga istri 3 kata. Apa itu? Shopping. Alhamdulillah, bisa dipraktekkan di rumah, insya Allah. Kenapa? Karena cinta dalam rumah tangga akan membuka katup-katup cinta yang lama tertutup. Canda dalam rumah tangga akan membuka katup-katup cinta yang lama tertutup. Ya, Bapak kalau melihat istri sedang masak di dapur, masak apalah, tahu tempe, Pak peluk dari belakang, coba set. Wah, itu udah kayak film Titanic ya. Sampai suami tahan napas itu. Masya Allah, bau kompor. Ya, itu bini udah mesem-mesem, ya Allah bebek, gitu tuh. Anak melihat dari jauh tuh anak tuh. Apa komentar anak? Najis. Anak mah nggak tahu romantis, abaikan itunya. Ya Bu ya, Bu. Iya. Suami kerja lembur, pulang jam 10, WhatsApp, ayang di mana? Gitu. Siang tanyakan, nggak apa-apa pakai bahasa lebay-lebay dikit. Kenapa? Mengambil cinta pasangan itu. Betul. Ayang udah makan tiang. Makan tiang mati. Udah makan tiang. Suami jam 10 pulang malam, ibu WA. Ayang pulang jam berapa? OTW baby. Cepat pulang, anak-anak udah kasih mama antimo. Masya Allah. Kata suami, siapkan landasan, siapkan landasan. Dia bilang 86. Masya Allah. Betul ya? Membuka katup-katup cinta yang lama tertutup, insya Allah. Lihat akhlak Nabi dengan pasangan hidupnya. Lihat anak Nabi dalam tetangganya. Ada makanan kata Nabi, perbanyak kuahnya, lalu berikan fata'ahad jirona, berikan kepada tetangga, mengambil cinta kasih sayang. Nih agama yang hebat Bapak Ibu. Ya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan kerabatnya Nabi tidak menjatuhkan. Dengarkan Pak, perhatikan ini. Nabi ada majlis ba'da maghrib, sebentar saja 7-10 menit. Setelah selesai tiba-tiba ada sahabat yang mencium aroma yang tidak sedap. Artinya apa? Di antara mereka ada yang keluar angin alias kentut. Ada 3 macam angin. Pertama, angin yang ikhlas, tidak ada suaranya, tercium aromanya. Yang kedua, angin yang riak, terdengar suaranya, tercium aromanya. Yang ketiga, angin yang takabur, suara maampasnya keluar semuanya. Rupanya di majlis itu anginnya angin yang ikhlas, tidak ada suaranya, hanya aromanya saja. Maka sahabat mengatakan, siapa nih yang buang angin? Siapa yang buang angin? Diam, karena malu ada Nabi. Lalu dia mengatakan, yang buang angin pasti ketahuan, akan terlihat nanti saat menjelang azan Isya. Kalau dia wudhu, dia yang kentut. Lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi Pak? Nih, goyang-goyang jatuh nggak kita nih? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Sebelum Isya Nabi mengatakan,
Teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku, di antara sesuatu yang menyemangati kita sholat adalah wudhu. Maka boleh kita memperbaharui wudhu kita. Ayo semuanya sama-sama kita wudhu bareng-bareng. Itu yang kentut aman, aman ya Allah. Nabi kita bukan sosok merendahkan orang lain, betul? Nabi kita bukan sosok menjatuhkan orang lain. Dia salah, jangan dijatuhkan. Tutup aibnya. Ibu kesel dengan tetangga sebelah mencaci maki, maafkan dia. Setuju? Bawel judes zolimi kita, maafkan dia. Kalau bisa kasih bunga, lemparkan bunga kepadanya sama pot-potnya. Emosi kita daya. Tapi akhlak Nabi adalah memaafkan. Masya Allah. Lihat Bapak Ibu, Nabi duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba orang Yahudi datang memegang kerah Nabi. Lalu diangkatlah Nabi saat itu. Bayar hutangmu wahai Muhammad. Itu sampai Nabi, Bapak Ibu, mohon maaf, dagunya sampai keangkat. Bayar hutangmu. Kata Nabi, iya tapi kan belum jatuh tempo. Nabi kita hutang apa? Nabi kita hutang kurma, 2 genggam kurma. Untuk apa Nabi hutang? Untuk membantu fakir miskin. Tapi Nabi punya 3 pohon kurma yang nanti bisa beliau untuk membayarnya. Tapi Nabi hutang dulu sama orang Yahudi, 2 genggam kurma. Iya tapi kan nanti 3 hari lagi kami akan bayar, saya akan bayar. Yahudi itu mengatakan, enggak, saya mau sekarang bayarnya. Begini, Umar bin Khattab berdiri, melepaskan pedangnya, serahkan kepala orang yang songong ini kepada aku wahai Muhammad. Kata Nabi, tidak. Kaget itu si orang Yahudi, pucat ikannya. Maka dia mengatakan, tidak wahai Umar, masukkan pedang itu ke sarungnya, maafkan dia. Wahai Umar, bawa orang ini ke Baitul Mal, ambilkan 2 genggam kurma, hutangku kepadanya, dan engkau bayar 1 genggam kurma kafarat. Engkau telah menjadikan dia terkejut, bayar 1 genggam kurma untuknya. Naam ya Rasulullah, iya wahai Rasul. Maka Umar membawa Yahudi itu ke Baitul Mal. Nih hutang Nabi 2 genggam. Tunggu sebentar, saya mengambil 1 genggam kafaratku kepada engkau karena aku mengejutkan engkau. Yahudi itu mengatakan, tidak. Yang 1 genggam itu aku maafkan. Cukup utang nabimu yang saya terima. Wahai Umar, engkau tidak tahu saya. Saya bukan hanya sebatas orang Yahudi. Saya adalah pendeta Yahudi. Di dalam kitabku tersebut bahwa akan datang, akan muncul Nabi akhir zaman yang dia punya sifat pemaaf. Karena itulah aku datang di majlisnya, aku angkat kerah bajunya, aku hinakan dia, aku rendahkan dia. Ia tidak mengatakan wahai sahabat pukul orang ini, tidak. Tapi dia mengatakan maafkanlah orang Yahudi ini. Wahai Umar, betul-betul dia seorang nabi yang hebat. Wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhlak pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Bapak Ibu yang kita contoh harusnya. Nabi kita betapa mulia hatinya, betapa Nabi kita mencintai umatnya, walaupun musuhnya pun masih dicintainya. Apalagi kita yang beriman, kelak nanti di hadapan Allah di akhirat, di padang mahsyar, gerombolan orang datang untuk meminta ampunan Allah. Allah diamkan karena dulu di dunia banyak maksiat dan dosa. Maka gerombolan orang ini mencari Nabi untuk meminta syafaat. Mereka datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, berikan kami ampunan kepada Allah, mintakan ampunan kepada Allah, kami banyak dosa dan maksiat, terancam masuk neraka. Adam mengatakan, wahai umat, wahai manusia, aku pun pernah bersalah kepada Allah di surga, mendekati pohon, memakan buahnya, aku pun dilemparkan ke bumi. Cari Nabi yang lainnya. Gerombolan orang pendosa itu mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Kata Musa, jangan datang kepadaku, karena aku pernah memukul orang sampai mati, aku berdosa.
datanglah kepada yang lainnya. Maka gerombolan pendosa ini datang kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, jangan datang kepadaku, datanglah kepada Nabi yang lainnya. Maka mereka gerombolan datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa, saya pernah sombong dalam hidup saya malu kepada Allah, karena saya dulu pernah menghidupkan orang yang mati. Di hatiku ada kesombongan. Datangilah itu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Gerombolan pendosa itu datang kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, pintakan kami ampunan, kami banyak dosa, kami banyak maksiat. Lalu Nabi kita mengatakan, tajamma'u, kumpul di sini, kumpul di sini. Ya ummati tajamma'u, kumpul, semua kumpul. Lalu Nabi bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, ighfir li ummati, ya Allah, ampuni umatku. Netes air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersimbah air mata Nabi, membasahi janggutnya, sujud di hadapan Allah. Ya Allah, ampuni umatku, berikan syafaat lewat diriku, wahai Allah. Allah mengatakan, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Nabi mengatakan, ya Allah, mereka umatku, saya cinta kepada mereka. Saya tidak akan pernah mengangkat kepala ini sebelum engkau mengampuni mereka, ya Allah. Allah mengatakan, angkatlah kepala, aku ampuni mereka dengan syafaat. Nabi kita, saya adalah kita, Nabi kita mempertaruhkan jiwanya untuk kita. Mana bentuk cinta kita kepada Nabi kalau Anda tidak semangat datang ke masjid? Mana yang katanya Anda sayang dengan Nabi, cinta kepada Rasulullah, tapi Anda tidak salat jamaah di masjid? Mana Anda yang mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi tahajud dan duha nyaris tidak pernah dilakukan? Mana Anda yang katanya cinta kepada Rasulullah, sedekah infak tidak kita keluarkan? Mana Anda yang katanya cinta kepada Rasulullah, tapi rumah tangga cenderung banyak masalah, ribut, dan terancam perceraian? Nabi tidak pernah mengajukan itu. Ayo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan yang berharga ini menjadikan kita harus berubah, ya, menjadi pribadi-pribadi yang baik. Insya Allah. Ini saja kiranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf tidak panjang lebar dalam materi ini karena besok hari Senin, betul ya? Saya juga ada urusan lagi. Besok Senin Isra sebentar, Selasa ada ke Demak, sorenya ke Surabaya, dari Surabaya ke Tambun Ibu, di Tambun langsung ke Greenwich, dari Greenwich ke Banten, Banten langsung ke Sumatera Barat, lalu hari Kamisnya ada di Kalimantan. Itu juga kalau diundang, gitu ya, kalau diundang. Kalau nggak diundang, saya di rumah baik, udahlah gitu kan. Ibu kenapa sewa sih dengan saya? Ada masalah apa? Ada yang salah dari ucapan saya? Kan nggak ada. Lihat kalimat terakhirnya, kalau diundang. Kalau nggak diundang ya sudah, di rumah aja. Alhamdulillah. Ayo kita berdoa kepada Allah, semoga berkah semuanya, amin. Untuk anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Zainal Mutakin MC yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita, bekal untuk kita mengasuh anak-anak kita. Kuncinya adalah mari kita